Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Yuli Setiawati, dosen tetap program studi pengelolaan konvensi dan acara Politeknik Multimedia Nusantara. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT untuk sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2026, khususnya dalam aspek pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan rencana perkuliahan dari salah satu mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan keahlian saya, yaitu Exhibition Management atau Manajemen Pameran. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa pada pemahaman konseptual serta keterampilan praktis dalam merencanakan, mengelola, serta mengevaluasi manajemen proyek berupa pameran. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dengan pendekatan Project Based Learning yang menekankan pada pembelajaran berbasis proyek secara real, dengan bahasa pengantar yang digunakan yaitu bahasa Indonesia. Mata kuliah Exhibition Management ataupun Manajemen Pameran merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 4 yang akan membahas tentang proses pengelolaan pameran di industri MICE yang meliputi konsep dan teori MICE, pemilihan venue, pembuatan layout, tipe pameran dan booth pameran, penyusunan proposal sampai dengan pelaksanaan pameran dan evaluasi pelaksanaan pameran. Rancangan program dan kegiatan pembelajaran semester ataupun RPKPS pada mata kuliah ini disusun mengacu pada capaian pembelajaran lulusan diantaranya sebagai berikut. Serta capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diturunkan dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, diantaranya CPMK pertama yaitu mahasiswa mampu menerapkan konsep teoritis, regulasi, dan standar pengelolaan event dalam menyusun perencanaan proyek pameran. CPMK kedua, mahasiswa mampu menganalisis kelayakan proposal serta memetakan tahapan manajemen proyek dan mitigasi risiko di lapangan. CPMK ketiga, mahasiswa mampu menganalisis dan mengintegrasikan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengembangan manajemen industri MICE. Dan CPMK keempat, mahasiswa mampu mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan event pameran serta memecahkan masalah kompleks sesuai dengan POB. Keseluruhan capaian tertuang dalam RPKPS dan telah disetujui oleh Ketua Program Studi serta diperiksa dan dianggap sesuai dengan standar oleh Biro Penjaminan Mutu Internal. Secara rinci, pembelajaran mata kuliah ini disusun secara spesifik untuk 7 sub-CPMK yang telah dipetakan berdasarkan CPMK, yaitu sub-CPMK pertama, mahasiswa mampu menentukan venue dan layout pameran untuk trade fair dan exhibition. Sub-CPMK kedua, mahasiswa mampu menggunakan pameran sebagai media promosi perusahaan dan industri pameran. Sub-CPMK ketiga, mahasiswa mampu menyusun kebutuhan konsep awal event berdasarkan riset pasar. Sub-CPMK keempat, mahasiswa mampu menganalisis kelayakan proposal pameran berdasarkan aspek manajemen dan anggaran. Sub-CPMK kelima, mahasiswa mampu memetakan tahapan manajemen proyek pameran dan memitigasi risiko pameran. Sub-CPMK ke-6, mahasiswa mampu mengintegrasikan teknologi pada manajemen pameran. Sub-CPMK ke-7, mahasiswa mampu mengevaluasi event pameran dengan ketercapaian target pelaksanaan event pameran berdasarkan POB. Korelasi CPMK sebagai berikut. Bagian alir kompetensi sebagai berikut. Untuk pertemuan, mata kuliah ini dilaksanakan sebanyak 16 kali dengan rincian 14 kali pertemuan tatap muka dan 2 kali evaluasi atau ujian yang diselenggarakan pada pertengahan dan juga akhir semester. Berikut adalah materi yang akan dipelajari oleh mahasiswa. Yang pertama adalah trade fair dan exhibition. Yang kedua adalah venue pameran dan perizinan. Yang ketiga adalah industri pameran. Yang keempat adalah exhibition berupa planning. Yang kelima adalah layout exhibition. Yang keenam, sales dan marketing plan.
Ke-7, budgeting dan kelayakan financial project. Ke-8, dokumen pameran dan elemen pendukung pameran. Ke-9, project life cycle dan controlling risk management. Ke-10, teknologi digital dalam pameran. Ke-11, pengelolaan pelaksanaan pameran. 12-13, proses build up, loading in, sampai dengan loading out, breakout, dan evaluasi. UTS berupa pitching proposal kelompok dan OAS berupa posture report. Materi ataupun topik yang diajarkan diambil dari referensi utama yang dijadikan sebagai bahan acuan sebagai berikut. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini menggunakan pembelajaran berbasis proyek dengan penilaian mencakup 3 komponen utama, yaitu aktivitas dengan bobot 30% dengan instrumen penilaian formatif, yaitu proses seperti tugas individu maupun kelompok, diskusi hasil studi kasus dan sumatif seperti esai, evaluasi tengah semester dengan bobot 30% dan evaluasi akhir semester dengan bobot 40% dengan instrumen penilaian sumatif. Semua materi yang disampaikan di kelas dapat diakses dan diunduh oleh mahasiswa melalui LMS ataupun Learning Management System kampus, yaitu elearning.mnp.ac.id. Berikut saya akan menyajikan video proses pembelajaran yang dilaksanakan untuk mata kuliah Exhibition Management dengan materi pertemuan keempat, yaitu Planning Exhibition. Selamat menyaksikan. Selamat siang teman-teman semuanya. Oke, apa kabar hari ini? Sehat? Sehat. Oke, good. Oke, sebelum kita masuk ke materi kita minggu ini, sebelumnya saya mau recall dulu pertemuan minggu lalu. Di mana minggu yang lalu ada yang ingat kita belajar apa? Apa yo? Minggu lalu kita observasi teman-teman datang ke pameran B2B maupun B2C. Ada yang mau cerita dulu sedikit? Refleksinya teman-teman visit ke pameran B2B dan B2C? Sekilas saja, mau sharing dulu? Boleh saya, Bu? Boleh. Kalau B2B kan saya ke iPad, Bu. Kalau yang B2C saya lihat gitu. Dari yang pengalaman saya sih, dari suasananya beda banget sih. Kalau yang di B2B itu kan lagi B2C, banyak SPG SPB-nya dan dia sangat melihat suasana dan suaranya tuh benar-benar besar banget. Tapi kalau buat yang B2B sendiri di iPad tuh karena dia bisnis ya Bu, jadi kayak suasananya dibikin lebih tenang, lagu-lagunya juga yang kayak lebih slow, bahkan kayak suara mereka tuh juga kayak berisik banget gitu Mbak. Jadi kayak emang benar-benar fokus buat mereka tuh kerjasama membahas soal bisnis. Oke, thank you Bri. Ada yang mau nambahin? Atau semuanya hampir sama ya datang ke event pameran B2B maupun B2C? Pertama yang paling beda adalah vibe-nya. Yang kedua adalah dari cara berpakaian. Biasanya teman-teman pada saat datang ke IFX pasti pakaiannya teman-teman lebih rapi, lebih office look biasanya. Sedangkan yang IFBC biasanya teman-teman lebih santai, lebih casual gitu ya. Nah, melihat prosesnya tadi ada pameran B2B maupun B2C menjadi sebuah konsep pameran, pastinya persiapannya pun pasti berbeda. Nah, salah satunya kita akan bahas di topik minggu ini yaitu mengenai exhibition planning. Oke. Untuk pertemuan minggu ini yang akan kita bahas adalah mengenai exhibition planning. Tujuannya adalah teman-teman ataupun mahasiswa mampu menjelaskan tema pameran, mengonsepkan sebuah pameran, dan mengidentifikasi kebutuhan pameran itu apa aja gitu ya. Pertama dimulai dengan riset pastinya ya. Pada saat teman-teman mau bikin event apapun itu, mulai dari perencanaan yaitu riset. Risetnya itu apa aja sih teman-teman? Biasanya teman-teman riset pertama kali target pasar. Selain target pasar, tren. Selain target pasar, tren, ada lagi? Yang pastinya salah satunya adalah kalian mau jenis eventnya, pamerannya mau apa. Tadi kalau teman-teman punya bayangan datang ke IFX, datang ke IFBC, pasti beda konsepnya, beda tujuannya. Jadi nomor satu ya setuju teman-teman melakukan proses perencanaan dulu, di riset dulu. Pertama yang paling penting adalah riset pasarnya. Kira-kira teman-teman nanti kalau mau bikin pameran, pasar yang mana yang paling pas marketnya? Apakah anak sekolah atau misalnya usia umum masyarakat atau bahkan sama-sama di perkuliahan ataupun mahasiswa seperti teman-teman gitu ya.
Terus yang kedua adalah diidentifikasi tadi jenis kegiatannya apa. Kalau teman-teman datang ke pameran gitu ya, teman-teman lebih condong ke pameran B2B atau B2C kalau mau bikin pameran nantinya? B2C, kenapa bikin lebih gampang, bukan gampang, kenapa milih B2C dibandingkan B2B? Pasarnya lebih besar. Selain pasarnya lebih besar, lebih mudah jualnya mungkin ya teman-teman tadi ya, secara kan teman-teman nanti ada proses sales, jual, nawarin. Kalau di B2B konsepnya adalah bisnis to bisnis, di mana jualnya bukan retail, bukan end user. Tapi kalau tadi B2C, teman-teman misalnya selain datang ke IFBC, pameran B2C apalagi sih yang pernah didatengin teman-teman? IIPE, terus PRJ. Oh, habis dari PRJ. Siapa yang kemarin dari PRJ? Oke, Joseph. Cuma Joseph doang? Ada Ailsa. Terus siapa lagi? Udah datang ke PRJ ngapain? Kalau dari PRJ buat mencari database, kami juga first time experience lah. Pertama kali datang ke PRJ. Terus pertama kali datang ke PRJ rasanya gimana? Itu rame banget, jujur. Terus mungkin secara flow lumayan berantakan karena Lumayan berantakan. Ya, Oke. ada yang lalu dari sana, terus ada dari sebelah kiri, sebelah kanan. Nah, itu makanya pentingnya sebuah perencanaan ya teman-teman. Kalau tadi kelihatannya penuh, rame, terus tapi flow-nya berantakan, berarti pentingnya namanya perencanaan. Salah satunya adalah tadi menentukan tujuan. Selain tadi prosesnya riset pasar, yang kedua adalah tujuan pamerannya apa sih gitu. Tujuan kalian bikin event tuh apa gitu. Untuk branding kah, atau untuk sales kah, jualan kah, atau sekedar untuk mengingatkan kembali. Misalnya contoh ada beberapa brand yang dia pertama kali muncul di masyarakat biasanya akan untuk tujuannya adalah branding awareness. Ada yang sifatnya juga mengingatkan ataupun recall seperti kayak di PRJ kan teman-teman bisa melihat tuh isinya ada yang produk-produk lama, ada yang produk-produk baru gitu ya. Nah, selain tujuan, yang kedua adalah teman-teman tadi sudah riset. Kalau kita lihat di prosesnya berdasarkan Sean and Perry gitu ya, teman-teman proses pertamanya adalah menentukan objektif. Jadi apa yang mau teman-teman inginkan, what do you want gitu ya. Kalau tadi saya pengen event saya dikenal sama orang, atau saya pengen menghadirkan para exhibitor apapun tadi yang jualan di kampus saya misalnya. Nah, setiap event pasti punya tujuan yang berbeda-beda gini. Pastikan teman-teman tahu dulu objeknya mau kemana, objektifnya. Terus yang kedua adalah riset. Tadi yang di riset aja tidak hanya pasar, teman-teman wajib riset kompetitor juga. Kompetitornya tuh apa aja sih gitu. Teman-teman lihat bahwa pada saat kalian mau memproses, misalnya contoh eventnya ada di kampus, lihat event-event yang similar sama event-event yang teman selenggarakan. Nah, selain itu yang ketiga adalah riset harga. Terus yang keempat adalah bikin budgeting dan pastinya bikin timnya terlebih dahulu gitu ya. Terus selanjutnya kalau saya tanya sama teman-teman prosesnya kalian ngeriset itu caranya gimana teman-teman? Cari informasinya seperti apa? Kuesioner. Apalagi? Kalau sekarang sih biasanya kalau rekomendasi pakai AI. Pakai AI, oke. Pakai AI berarti sudah menggunakan implementasi teknologi ya. Biasanya kalau pakai AI apa bantuan yang dicari? Misalnya kalau misalnya buat dari event kalau dari kompetitor baik kita lihat dari sosial media kan nggak menemukan sesuatu yang ada bantuan AI itu buat dari kita dari sebuah sedang ambil pun event yang sebelum atau ada apa aja. Kita bisa langsung cek nih di Instagram mereka pun kalau soal event di sini mereka temanya gimana, Instagramnya apa, ini bantu dari situ. Oke, jadi pertama teman-teman berarti ada penggunaan AI itu salah satunya membantu teman-teman untuk ngeriset tadi ya. Baik ada yang datang langsung secara langsung ke PRJ, canvassing, ada yang menggunakan AI. Terus selain itu ada lagi selain penggunaan AI, teman-teman yang lain? Mencari data dari hasil penelitian orang lain sibuk ya. Oke, nyari hasil data dari penelitian orang lain. Contohnya apa sih, Val, yang kamu cari datanya dari penelitian orang lain? Kalau biasanya kita udah tahu objektif dari event itu apa, kita melihat dari orang lain apakah apa yang kita dapatkan itu disupport oleh penelitian tersebut. Contohnya seperti pasar yang kita cari, apakah contoh kita mau ada event exhibition yang tentang beauty, sebenarnya beauty itu
ke yang mana, ke skincare atau ke lebih condong ke skincare atau ke makeup. Jadi kita melihat dari preferensi orang, apakah Gen Z atau milenial sekarang itu mereka tuh carinya itu lebih ke skincare atau lebih condong ke makeup. Itu sih yang kita cari. Akhirnya juga tahu speaker apa yang bisa kita cari nantinya untuk menjadi calon tangan kita. Oke, good. Thank you Valerie buat tadi penjelasannya gitu ya. Pentingnya tadi kenapa riset juga harus by data. Misalnya boleh pakai AI, tapi AI itu adalah bantuan tools yang kalian gunakan. Secara data, kalian harus menemukan datanya secara sumber data primernya itu harus real. Tadi misalnya informasinya Gen Z itu menggunakan apa tadi make up-nya seperti apa ataupun skincare-nya gitu. Bisa lihat dari consumer behavior-nya seperti apa. Yang paling penting adalah prinsipal di dalam event. Pasti teman-teman udah tahu ya, 5W1H itu harus terpenuhi dalam event. Ada apa aja 5W1H teman-teman? What, who, why, where, how. Oke, good. Kalau ditanya satu-satu, why itu apa sih maksudnya teman-teman? Kenapa? Kenapa apanya? Alasannya nyelenggarain eventnya. Oke, kalau who? Siapa yang bakal datang. Selain siapa yang menyelenggarakan, siapa lagi? Siapa target audience? Kayak good. Kalau what? Bentuk eventnya apa? Bentuk eventnya apa tuh kalau diturunin menjadi sebuah program ya. Jadi berarti program apa yang ditawarkan sama teman-teman. Kalau when? Kapan diselenggarakan? Kapan tuh apa aja sih isinya teman-teman kalau ditanyain sebuah event? Tanggal, waktu, hari, dan yang paling penting venue, tempat. Ya benar, suaranya agak gede nggak apa-apa. Yosef, thank you. Oke, kalau how? Bagaimana apanya? Bagaimana teman-teman bisa satu, memetakan siapa yang terlibat di dalamnya, kedua, apa aja tugasnya. Kan biasa teman-teman sudah terbiasa ya dari semester 2 udah ngerancang bikin deck proposal, bikin project based learning gitu ya, teman-teman ada insentif, lalu kemarin teman-teman juga udah handling seminar, LPB, pastinya itu udah menjadi bukan suatu event baru lagi teman-teman, tapi yang perlu dipastikan adalah dalam setiap proses penyelenggaraan event tersebut 5W1H ini harus terpenuhi. Kalau nggak terpenuhi gimana teman-teman? Ada nih, who-nya ada, why-nya ada, what-nya ada, tapi where-nya nggak ada nih informasinya gitu. Menurut teman-teman eventnya gimana? Bisa berjalan apa enggak? Ya. Kenapa nggak bisa berjalan? Karena nggak ada yang tahu informasinya, tempatnya di mana, nggak jelas ya. Nah, itu pentingnya prinsipal secara penyelenggaraan event. Nah, kalau teman-teman udah tahu prinsipal eventnya ada 5W1H, selanjutnya adalah teman-teman bikin work breakdown structure ataupun WBS. Apa sih kalau ada yang mau menjelaskan sedikit, ada yang tahu WBS itu apa? Ada yang tahu WBS? Ini teman-teman biasa sudah melakukan, tapi biasanya teman-teman tuh udah melakukan tapi nggak tahu WBS itu apa. Ada yang mau menjelaskan ataupun sharing apa pemahaman teman-teman tentang work breakdown structure? Apa, Juvel? Kalau yang apa sih dari WBS sebenarnya lebih ke penjelasan terkait WBS apa yang dilakukan. Misalkan kita ketika manajemen kan udah dibagi-bagi dan tim-timnya itu harus tahu nih mereka apa yang dikerjakan, terus scope of work mereka harus gimana, jadi supaya kerjaan orang divisi satu ini nggak bakal akan divisi yang lain. Jadi dari itu punya tugas masing-masing dan setiap tugas itu harus dijelaskan dengan rinci, yaitu dengan work breakdown structure. Oke, good. Yes, benar yang disampaikan sama Jovial. Jadi work breakdown structure itu adalah susunan aktivitas ataupun task yang dilakukan sama teman-teman pada proses penyelenggaraan event. Kan kalau teman-teman bikin event kan pastinya ada namanya timeline ya, ada namanya batasan kapan dikerjakan dan due date-nya sampai kapan. Nah, di dalam prosesnya itu teman-teman harus memastikan setiap aktivitas di dalamnya ada apa aja. Biasanya teman-teman ngebaginya di dalam work breakdown structure itu ada apa aja sih? Tadi ada aktivitasnya, terus ada apa lagi? Ada tahapannya, mulai dari pre-event, during event, sampai dengan post-event. Kalau konsep adanya di mana? Perencanaan ada di mana?
Pre-event. Selain konsep, apa aja yang harus ada di dalam pre-event? Budgeting, terus? Udah nih budgeting doang. Tadi, siapa tenannya, siapa calon sponsornya, yang paling penting adalah siapa aja sih kepanitiaan di dalamnya yang akan bertanggung jawab di dalam proses setiap aktivitas gitu ya. Jadi dalam work breakdown structure itu selain tadi ada pekerjaannya ataupun tasknya, yang kedua adalah fasenya. Kalau di dalam event kita punya 3 fase, ada pre-event, during, sampai dengan post. Terus yang ketiga tuh biasanya estimasi. Kan teman-teman bikin timeline tuh, due date-nya mulainya dari kapan sampai kapan. Kalau tidak terpenuhi nanti seperti apa. Nah, itu sebagai acuannya teman-teman gitu ya. Nah, sebagai contoh di depan work breakdown structure ini teman-teman membagi dalam prosesnya biasanya dibagi berdasarkan divisinya. Teman-teman bisa kalau bikin event divisinya apa aja sih? Ada program, terus ada markom, ada lagi apa? Operation, ada sponsor, ada exhibition, ada apa lagi? Ada finance ataupun sekretariat ya. Nah, nanti dari masing-masing tugas tadi teman-teman turunkan lagi tuh siapa yang bertanggung jawab, tugasnya ngapain aja, terus nanti dibikin timelinenya siapa saja yang bertugas di setiap tugas yang diberikan gitu ya. Nah, terakhir selain work breakdown structure ada yang namanya event checklist. Apa bedanya event checklist sama WBS, teman-teman? Apa bedanya? Ada yang tahu? Kalau work breakdown structure tadi adalah aktivitas-aktivitasnya, kalau event checklist adalah memastikan apakah aktivitas yang dimasukkan di dalam prosesnya itu terselenggara apa enggak. Biasanya kan teman-teman bikin event checklist nih, ya kan? Di dalam event checklistnya siapa aja sih yang bertanggung jawab di dalamnya, nanti baru teman-teman buktikan. Misalnya contoh di sini adalah sedikit event checklist dari WBS yang teman-teman buat nantinya ya. Teman-teman kan nanti bikin konsep, bikin pameran, bikin event, di dalamnya wajib memasukkan aktivitas, divisi, terus PIC-nya siapa aja dan timeline. Nanti dari situ nanti baru di checklistin. Contoh kalau operasional biasanya checklistan yang paling banyak tuh. Contohnya apa aja sih kalau di dalam operasional? Jos ataupun Enrico? Apa aja yang di checklist biasanya? Kebutuhan buat setiap divisi. Kebutuhan setiap divisi. Selain itu, pekerjaan apa yang dilakukan setiap hari H. Terus ada kebutuhan cari vendor, kebutuhan cari tadi subkontraktor misalnya teman-teman ada kebutuhan genset dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, itu kurang lebih teman-teman penjelasannya bagaimana teman-teman bisa membuat perencanaan khususnya planning di exhibition. Kalau saya recall tadi kembali di awal, berarti pada saat kalian mau merencanakan konsep, nomor 1 apa yang perlu dilakukan? Riset. Yang nomor 2, tahu tujuannya ataupun objektifnya. Yang ketiga, bikin WBS-nya, di dalamnya ada budgeting, ada informasi tim siapa aja, divisinya apa aja, dan yang terakhir adalah bikin event checklist. Oke, ini kurang lebih gambarannya, pemaparan secara teorinya. Nanti secara praktek saya akan memberikan waktu buat teman-teman berdiskusi bagi kelompok seperti biasa untuk teman-teman bisa brainstorming. Kira-kira nih kalau kita mau bikin event ataupun pameran, konsep yang menarik seperti apa? Gitu ya. Jadi nanti teman-teman boleh berdiskusi. Sebelum berdiskusi ada yang mau ditanya dulu atau sudah cukup jelas teman-teman? Oke, Val. Bu Yuli mau izin tanya, untuk durasi pembuatan event itu paling pas tuh kapan? Apalagi untuk exhibition. Karena pasti ada waktu batasan untuk mencari sponsor, mencari tenan, ataupun vendor. Jadi waktu yang pas untuk kita mempersiapkan dan merancang sebuah event exhibition itu berapa lama ya, Bu? Oke, thank you Valerie buat pertanyaannya. Idealnya berapa lama itu tergantung seberapa besar event yang mau kita selenggarakan.
Kalau kita ngomongin event, kan kita ada 3 tipe event ya. Ada small, ada medium, ada mega event. Kalau sifatnya kita ada di mega event yang datengin puluhan ribu sampai ratusan ribu orang, pastinya durasinya akan lebih panjang gitu ya. Tapi kalau kita balikin ke kampus ataupun sesuai kebutuhan teman-teman mengerjakan project based learning, itu biasanya 1 semester which is 6 bulan. Jadi ideal paling pendeknya ada memang 6 bulan. Prosesnya 6 bulan itu sudah mencari sponsor, sudah mencari calon tenan, exhibitor, nyari media, nyari vendor, pihak-pihak yang terkait. Kalau 3 bulan bisa apa enggak? Bisa, tapi dilihat lagi skalanya sebesar apa. Terus selain itu adalah kompleksitasnya. Semakin besar acara biasanya akan lebih kompleks gitu ya. Kalau ditanya idealnya berapa lama? 6 bulan. Jadi kita approach sponsor, terus biasanya memang kalau event-event besar 1 tahun penyelenggaraan, di tahun itu juga kita sudah nawarin untuk tahun depannya, karena kita butuh proses tadi, apakah para sponsor ataupun tenan tersebut masih tetap mau join di event kita atau enggak. Kalau misalnya enggak, kan teman-teman punya waktu untuk mencari lagi gitu ya. Jadi kurang lebih 6 bulan ya Val. Thank you Valerie. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup, nanti saya sudahi materinya minggu ini ya teman-teman. Untuk selanjutnya saya beri waktu teman-teman untuk berdiskusi, brainstorming, dibagi seperti biasa, kelompok, mau konsep seperti apa, ide pameran yang mau kalian angkat nanti seperti apa, untuk minggu depan dipresentasikan gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih atas waktunya. Selamat siang teman-teman. Terima kasih.